Shalom, puji syukur kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini kita masih bisa berjumpa dalam hadirat-Nya untuk merenungkan firman Tuhan, suatu keberuntungan buat kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita berkonsentrasi, semua pikiran yang lain kita singkirkan dulu, kita mengarahkan hati kepada firman Tuhan. Karena hari ini dan minggu depan saya akan membahas dari kitab Wahyu. Saya akan bagi dalam dua bagian, hari ini dan minggu depan. Dan ini materinya banyak, karena itu saudara-saudara saya berharap sangat untuk berkonsentrasi baik-baik supaya tidak kehilangan semua berkat yang harus kita terima. Ini tidak mudah untuk kita mengerti saudara, karena hari ini saya tidak akan membawakan doktrin gereja. Saya benar-benar akan mengajak saudara merenungkan dari firman Tuhan. Karena itu kita perlu pimpinan Roh Kudus, kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu. Tuhan, singkapkan yang terselubung, bukakan mata rohani kami, untuk sebentar kami akan mempelajari kitab Wahyu ini Tuhan, karena kami tahu pengertian-pengertian tersembunyi bagi dunia ini, tetapi bagi anak-anak-Mu Engkau akan bukakan dengan jelas Tuhan. Biarlah Engkau layakkan kami untuk menerima pengertian-pengertian baru ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, mungkin saudara sudah sering kali belajar mengenai akhir zaman, tetapi sementara ini taruh dulu pengertian-pengertian yang sudah ada, karena kita mau mendapatkan pengertian-pengertian yang baru hari ini. Sebetulnya untuk belajar akhir zaman, minimal kita harus belajar 3 kitab, yaitu Yeskiel, Daniel, dan Wahyu. Tetapi kita nggak akan punya cukup waktu untuk itu, kita akan mulai langsung dengan Wahyu pasal 4. Kita akan baca Wahyu pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan ya, Wahyu 4 mulai 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata hiaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Tuhan. Ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ini saudara-saudara, ini adalah suatu gambaran yang sedang ada di dalam kerajaan sorga saat ini. Bahwa ada sebuah tahta, di situ duduk Bapa di sorga, yang lanjut usia duduk di situ, di hadapannya ada 7 obor yang melambangkan 7 roh Tuhan. Kemudian misalkan ini tahtanya ya, kemudian ada di sekelilingnya itu 24 tahta lagi, ada 24 tua-tua berbaju putih, bermahkota emas duduk di sekelilingnya. Terus di hadapan tahta ini misalnya tahta ya, di hadapannya ada lautan kaca yang seperti kristal. Itu yang terjadi. Kita simpan dulu, kita lanjut ke pasal 5. Kita akan banyak baca hari ini saudara, saya akan baca dengan cepat, saudara-saudara, biar Roh Kudus yang membukakan pengertian kepada kita. Wahyu 5 ayat 1 sampai 7. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga tahu, di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah
dalamnya. Ayat 4, maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi ada tahta, ada Bapa di sorga, ada 7 obor adalah 7 roh Tuhan, ada 24 tua-tua, dan ada 4 makhluk. Tadi saya sempat menyebutkan ya, 4 makhluk ini kalau kita baca di Yeskiel, dia itu seperti di bawahnya tahta itu, 4 makhluk ini. Di makhluk kendaraannya Tuhan. Secara tanda kutip ya. Nah, Tuhan sebenarnya nggak perlu kendaraan. Tetapi makhluk-makhluk Maha Kudus ini menyertai Tuhan kemanapun dia pergi. Dan lalu dia bawa gulungan kitab yang ada 7 meterai dan tidak ada yang layak membukanya kecuali anak domba itu. Sehingga sekarang ini gambaran kita tambah lagi ya, di depan tahta itu ada anak domba, dan anak domba itu ada 7 tanduk dan 7 mata, itulah 7 roh Tuhan. Perhatikan, anak domba Yesus Kristus ini juga ada 7 roh Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di tahta itu juga ada 7 roh Tuhan. Jadi ada roh Tuhan yang menjadikan, kenapa Yesus ngomong, aku dan Bapa satu. Walaupun dia seakan-akan terlihat memisahkan diri, ada anak domba dan Bapa di tahta itu, tapi dua-duanya ada 7 roh Tuhan. Sehingga Yesus ngomong, Bapa dan aku satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Lalu Yesus pernah ngomong kan, aku mau supaya engkau di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Apa yang bisa membuat seperti itu? Karena kita anak-anak Tuhan punya roh kudus. Perhatikan, di tahta Bapa ada 7 roh, anak domba juga ada 7 roh. Kita juga punya roh kudus. Itu yang membuat kita bisa menjadi satu dengan Yesus. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kalau tidak ada roh kudus, tidak mungkin kita menjadi satu dengan Tuhan kita. Jadi sudah tahu ya, roh kudus. Karena itu dikatakan jangan sampai engkau mendukakan roh kudus. Karena roh kudus itulah sebetulnya yang membuat kita bisa menjadi satu dengan Yesus. Kita lanjut lagi saudara. Lalu anak domba itu menerima 7 gulungan gulungan dengan 7 meterai itu. Nah di sini kemudian kita kalau lanjut baca, 6 meterai itu akan dibuka. Ada 7 meterai kan? Dibuka dulu 6. Ketika 6 meterai itu dibuka kan, terjadi kekacauan di dunia ini. Terjadi malapetaka, terjadi suatu keadaan yang sangat menyusahkan yang belum pernah terjadi. Saya tidak akan baca karena nggak akan nutut waktunya. Kalau sudah baca semua nanti, pasal 6 itu ke 6 meterai pertama dibuka. Itu ada kuda warna merah, kuda warna hijau, kuning, dan sebagainya ya. Seperti pernah belajar. Tetapi intinya 6 meterai itu membawa kesusahan. Dan kalau kita belajar di kitabnya Daniel, kita akan tahu bahwa masa terjadinya dibukanya 6 meterai itu akan terjadi selama 3,5 masa. Yang kepingin tahu lebih detail, baca sendiri di rumah ya, kitab Yeskiel, Daniel, dan Wahyu. 3,5 masa, banyak hamba-hamba Tuhan yang menerjemahkan 3,5 tahun. Tapi saya tidak tahu apakah betul 3,5 tahun, yang jelas ditulis ada 3,5 masa kesusahan terjadi. Itulah ke-6 meterai ini dibuka. Sehingga kalau kita baca pasal 6 ayat ke-13, 12, Wahyu 6, 12,
Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam bagian karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagian darah. 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Akan terjadi sangat dahsyat ketika meterai ke-6 dibuka. Dan saat itu penderitaan sangat luar biasa. Kalau kita saat itu ada di situ, ya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena pasal 7 ayat 1 kita baca. Wahyu 7 ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Saudara bisa bayangkan kalau angin berhenti, sama sekali tidak ada angin, pikiran saya sudah mikir enggak, karena saya kan suka fisika, saya tahu apa yang terjadi ketika tidak ada angin di bumi. Penderitaan luar biasa. Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Tuhan yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, ayat 3, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka. Ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi dari semua keturunan suku Israel ada 144.000 orang dimeteraikan dengan meterai Tuhan di dahi. Ada 12 suku, jadi setiap suku ada 12.000 orang. Kalikan 12, 144.000. Dan kalau kita baca ayat 5, ayat 6, 7, dan 8, ada yang aneh di situ, karena suku Dan sudah dihapus. Digantikan dengan Manasye, anaknya Yusuf yang sulung. Saudara perhatikan, Manasye ini yang diberkati oleh Yakub disilangkan tangannya. Anak yang kedua yaitu Efraim dikasih tangan kanan, Manasye ini dikasih tangan kiri. Berkatnya lebih sedikit Manasye ini. Tetapi sudah lihat ketika 12 suku dimeteraikan, Manasye yang diambil. Nanti kita lebih lanjut akan ungkapkan hal ini. Karena Tuhan tidak melihat yang perkasa, Tuhan melihat yang rendah hati dan lemah lembut. Kita baca ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah, tadi kan kita sudah menggambarkan ya, ada tahta, ada bapak bertahta di situ, ada 24 tua-tua, ada 7 obor, ada anak domba, ada 7 tanduk dan 7 mata. Sekarang ditambah lagi, di depan tahta itu kan ada lautan kaca. Tadinya kan lautan kaca saja, sekarang ada begitu banyak orang di lautan kaca itu. Tadinya kan kosong. Tapi setelah 3,5 masa, lautan kaca yang kosong itu sekarang berisi penuh banyak orang dari berbagai suku bangsa. Perhatikan, yang dimeteraikan dari suku Israel ada 144.000 orang. Tetapi dari semua suku bangsa yang lain tidak terhitung banyaknya. Karena Yesus ngomong ketika pesta itu diadakan, ketika yang diundang tidak datang, maka dia akan suruh orang ke lorong-lorong, ke perempatan-perempatan, semua harus datang memenuhkan tempat pesta itu. Inilah orang-orang yang banyak. Loh, bukannya kalau yang meninggal sekarang itu di Taman Firdaus ya? Nah, saudara harusnya tanda tanya baca ini. Kenapa tiba-tiba bisa berada di sorga? Kita baca dulu ayat 9. Oh, sorry. 14. Ayat 13. Wahyu 7, 13.
Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi yang diselamatkan, yang nantinya akan berdiri di depan tahta Bapa itu adalah yang mencuci jubahnya di dalam darah anak domba. Dan kalau kita sudah pernah belajar kan, jubah putih itu melambangkan perbuatan-perbuatan orang saleh. Jadi perbuatan-perbuatan kita ini harus disucikan di dalam darah anak domba. Baru kita akan punya jubah putih itu dan layak berdiri di depan tahta Bapa. Lalu kapan tiba-tiba kok banyak di depan tahta itu? Kita buka pasal 22 ayat 12. Saya dasari semua yang saya jelaskan kepada saudara ini dengan semua ayat dalam firman Tuhan. Jadi saya tidak pakai doktrin gereja, saya tidak pakai pengajaran dari mana, semua dari Alkitab. Wahyu 22 ayat 12. Supaya saya tidak cuma ngomong saja ya, ada dasar ayatnya. Wahyu 22:12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini Yesus ngomong, aku akan datang segera. 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi, kapan orang-orang yang membasuh jubahnya itu pindah ke depan tahta Tuhan? Ketika Yesus datang. Kita sudah belajar minggu lalu kan? Ketika rapture, ketika Yesus datang di awan-awan, semua orang mati yang saleh dibangkitkan bersama-sama orang yang hidup saat itu diangkat ke surga menggunakan jubah putih, menggunakan tubuh rohani yang baru, tubuh surgawi, berada di lautan kaca yang seperti kristal itu. Ini yang seringkali orang-orang belajar tentang akhir zaman tidak nyambung hal ini. Jadi kapan rapture terjadi? Setelah masa 3,5 masa itu. Lalu terjadi 144.000 orang Israel dimeteraikan dan banyak orang dari banyak bangsa diangkat naik ke awan-awan dan berjumpa dan akhirnya berdiri di lautan kaca yang seperti kristal itu. Lalu yang 144.000 tadi di mana, Pak? Tidak ikut. 144.000 itu tidak ikut. Naik ke awan-awan. Kita baca Daniel 12. Sedikit saya akan terpaksa buka ke Daniel 12 untuk menjelaskan ini. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel sudah diberitahu Tuhan bahwa akan ada kesesakan yang sangat besar. Kalau saudara belajar akhir zaman, istilahnya adalah Great Tribulation. 3,5 masa pertama itu tribulation. 3 masa kedua, 3,5 masa kedua itu Great Tribulation. Berbahagialah orang-orang yang diangkat rapture karena tidak mengalami Great Tribulation. Tetapi yang 144.000 harus mengalami Great Tribulation itu untuk Tuhan. Ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi, yang 144.000 itu ditemani Mikael di bumi ini. Yang banyak bangsa, yang mengenakan jubah putih, yang sudah membasuh
jubahnya dengan darah Yesus akan rapture ikut Tuhan berdiri di lautan kristal, lautan kaca itu tadi. Jadi saudara jangan keliru, ini saya sengaja membaca Wahyu banyak ini supaya saudara tahu gambar besarnya seperti itu. Dan ketika sudah diangkat rapture, terjadilah meterai ketujuh dibuka. Itulah Great Tribulation. Karena meterai ketujuh itu dilengkapi dengan 7 sangkakala. Berat saudara-saudara terjadi di situ. Karena di situ nanti akan ada binatang yang muncul dari laut, akan muncul binatang dari bumi, dan nanti akan dipaksakan untuk menyembah patung binatang itu. Yang tidak mau menyembah akan dibunuh dan dianiaya. Dan saat Great Tribulation itu, akan dipaksakan tanda di dahi, tanda di tangan, supaya yang tidak ada tanda itu tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Saya berdoa supaya saya dilayakkan ikut naik ke surga sebelum Great Tribulation. Karena bayangkan saudara akan sangat sulit kalau sudah ada ketentuan dipasang tanda di dahi, tanda di tangan, kalau tidak bisa, kalau tidak punya, tidak bisa beli, tidak bisa jual. Nah, saudara tahu nanti saudara menghindar pun akan sulit dengan teknologi yang canggih saat ini, dengan teknologi microchip yang ditanamkan, dengan teknologi HP yang canggih, saudara kemanapun saudara ketahuan. Karena itu Great Tribulation ini, orang-orang pilihan Tuhan yang mampu melewatinya. Termasuk 144.000 orang yang dimeteraikan ini. Karena kalau nggak ada meterai ini, nanti ada siksaan yang dahsyat sekali. Ada pasukan seperti belalang yang menyiksa hanya untuk orang-orang yang tidak ada meterainya. Kita kembali lagi ke Wahyu, saudara-saudara. Kita buka Wahyu 14. Jadi saudara-saudara, 3,5 masa pertama, itulah 6 meterai dibuka, itulah tribulation, itulah kesusahan. Masa-masa susah. Tapi pada saat itu, pada akhir masa 3,5 itu, Yesus turun ke awan-awan, mengangkat anak-anaknya. Dan 144.000 orang Israel dimeteraikan untuk bertempur di masa Great Tribulation. Kita buka Wahyu 14 ayat 1. Jadi kalau kita baca ayat-ayat sebelum ayat 14 itu ada keluar binatang, ada tanda-tanda tadi, ada meterai dan sebagainya, saudara ya. Panjang sekali, saya nggak akan baca detail saat ini. Saya ingin saudara tahu gambar besarnya dulu. Pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi sementara 144.000 itu akan ditemani oleh Mikael. Tetapi di tengah-tengah itu Yesus akan turun dari surga. Yang dikatakan di sini, anak domba berdiri di bukit Sion. Jadi yang kedua, kedatangannya yang kedua. Yang pertama kan di awan-awan tadi, rapture. Kedatangan kedua dia akan menjejakkan kakinya di bukit Sion. Dan perkiraan saya, dia tidak akan muncul seperti manusia biasa yang kecil gini. Dia akan muncul dengan ukuran yang sangat dahsyat. Kalau kita baca Yehezkiel, itu akan dijelaskan. Bahkan Yehezkiel ditunjuki sama Tuhan. Ini loh tempatnya kakinya Tuhan akan menjejak di bukit Sion. Saudara baca cari, kalau nggak salah pasal 43. 43 atau 34 saya lupa. Di Yehezkiel akan dijelaskan, ini loh tempatnya kakinya Tuhan akan menjejak di bukit Sion. Jelas sekali ditulis seperti itu. Jadi Yesus tidak meninggalkan tempat-tempat ini. Dia membawa dulu orang-orang yang rapture tadi ke hadapan Bapa di lautan kaca itu. Lalu dia akan turun lagi menyertai 144.000 ini. Di bukit Sion. Dan kita lihat ayat 14. Wahyu 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seperti seorang seperti anak manusia.
dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu menyayunkan sabitnya di atas bumi, dan bumi pun dituailah. Inilah yang 144.000 orang dibawa Tuhan naik surga. Saya tidak tahu apakah ada orang lain lagi yang tersisa. Maksud saya, selain yang di rapture itu, apakah akan ada lagi orang lain di luar 144.000 itu? Mungkin ada yang bertahan melawan, yang tidak mau menerima tanda di dahi dan di tangan itu, mungkin ada selain yang 144.000 itu. Mungkin ya, saya tidak ada ayatnya karena tidak berani ngomong. Tetapi ternyata ada 2 kali tuaian. Tuaian pertama, rapture. Tuaian kedua, ya ini, bersama dengan 144.000 orang Israel. Diangkat semua. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kita buka Wahyu 19, langsung lompat ya. Nanti ada ke-7 malapetaka, macam-macam setelah ini. Setelah terjadi di tuai ini ada penghakiman atas Babel, ada jatuhnya Babel. Macam-macam kita baca langsung ke ayat 19 lompat. Saya baca ayat 11. Kalau kita lihat ayat 6, ada judulnya perjamuan kawin anak domba. Tapi kita nggak baca, kita langsung baca ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Yesus punya nama lain lagi yang tidak ada yang tahu. Karena itu ketika orang ribut soal nama Yesus, saya tidak ikut-ikut. Karena Yesus itu punya nama baru nanti. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Tuhan. Nah, ini yang naik kuda putih ini. Nah, di masa tribulasi 6 materai pertama itu akan ada juga naik kuda putih, tapi itu palsu, Mesias palsu. Yang ini yang betul. Ini namanya Firman Tuhan. Ini Yesus naik kuda putih, pakai baju putih juga, pakai mahkota emas. Ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ini loh saudara-saudara, setelah kita dikumpulkan di lautan kaca tadi, kita itu dipersiapkan untuk peperangan terakhir ini. Kita akan bersama-sama dengan Yesus, sama-sama pakai jubah putih dari kain lenan yang putih bersih. Nanti kita pelajari rahasianya kain lenan ini. Saya lanjut dulu. 15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan ini adalah pasukannya Tuhan untuk melawan iblis nanti di akhir zaman. Akan ada banyak orang akan dituai pertama itu naik pada saat rapture itu. Nanti ada tuaian kedua bersama 144.000 orang yang di meterai ini. Lalu bersama-sama Yesus turun lagi ke bumi.
untuk berperang dalam peperangan terakhir sebelum kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun kita akan pelajari minggu depan. Tapi kita harus tahu destiny kita. Kita ini bukan orang sembarangan. Setiap orang yang dipilih untuk diselamatkan oleh Yesus adalah pahlawan-pahlawan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi yang harus kita pelajari hari ini, pahlawan ini tidak harus metekel kuat, tidak harus kekuatannya dahsyat, tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Tetapi pahlawan ini adalah yang mengenakan pakaian lenan ini, saudara-saudara. Pakaian kain lenan ini menggambarkan pakaian seorang hamba. Pakaian ini juga yang dipakai Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Pakaian lenan ini menggambarkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Ingat Yesus pernah ngomong, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Banyak orang mengiring Yesus, yang dipelajari adalah bagaimana Pak supaya terjadi mujizat, bagaimana Pak supaya tumpang tangan orang lumpuh berjalan, bagaimana Pak supaya orang buta melihat dan sebagainya. Memang itu karunia yang diberikan kepada anak-anak Tuhan untuk mengabarkan Injil. Tetapi sebetulnya yang paling penting di dalam hidup kita adalah belajar bagaimana untuk lemah lembut dan rendah hati. Karena Yesus sendiri ngomong, belajarlah kepadaku karena aku bisa menyembuhkan mata buta. Bukan kan? Belajarlah kepadaku karena 5 roti jadi 5.000. Orang cukup, kenyang. Bukan kan? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara masih ingat ketika Gideon melawan musuh Israel? Dia tidak menggunakan banyak pasukan. Dia memilih 300 orang. 300 orang yang bagaimana? Yang cara minumnya sopan. Iya. Bukan 300 orang yang bisa melempar lembing. Bukan 300 orang yang ahli pedang. Bukan. 300 orang yang minumnya sopan. Lihat. Ketika Tuhan memilih pasukan, dia pakai kriteria yang berbeda. Jadi saudara-saudara, kalau saudara ingin nanti diangkat Tuhan, bertemu di awan-awan, mutlak saudara harus belajar lemah lembut dan rendah hati. Aku tidak bisa khotbah, tidak apa-apa, itu nomor kesekian. Aku nyanyi suaraku cemplang, tidak apa-apa, itu kesekian. Yang paling penting, setiap orang harus belajar menjadi serupa seperti Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Karena itu pasukan di akhir zaman nanti tidak menggunakan baju yang seperti pasukan seperti Satria Baja Hitam, enggak. Seperti pasukan-pasukan yang hebat-hebat itu tidak seperti Iron Man, enggak. Pasukan di akhir zaman nanti mengenakan kain lenan ini. Karena yang layak bertempur bersama-sama dengan Yesus adalah orang-orang yang membasuh jubahnya di dalam darah Yesus, di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kita buka 1 Korintus 15. Saya membahas wahyunya singkat saja, karena seringkali saya katakan saya tidak mementingkan saudara tahu tanda, tahu waktu, yang penting saudara layak masuk dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15. Ayat 40. Ini kapan hari kita baca ya, ketika minggu lalu ya. Ini bagian dari yang lain. 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi
lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ini terjadi ketika dalam sekejap mata tubuh kita diganti dengan tubuh yang baru. Ayat 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi ketika rapture nanti kan sebelum diangkat itu kita akan digantikan tubuh yang baru. Kita sudah belajar minggu lalu. Tubuh duniawi kita akan digantikan tubuh sorgawi. Dan tubuh sorgawi kita ini loh, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Jadi kalau saudara-saudara mengalami kehinaan, difitnah, dianiaya, digoleki perkara, dicari salahnya, dibuat susah sama orang lain, saudara harus belajar rendah hati dan lemah lembut seperti Yesus. Karena kalau tidak, saudara nggak akan mengalami ini, di mana ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Kalau saudara tidak mengalami kehinaan bersama-sama dengan Yesus, kalau saudara tidak mengikut salib bersama-sama dengan Yesus, saudara tidak akan digantikan dengan tubuh baru yang penuh kemuliaan ini. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh sorgawi yang baru itu penuh dengan kemuliaan, saudara. Seperti tubuhnya para malaikat itu loh, yang bisa terbang sampai sana, saudara. Bisa tembus tembok dan sebagainya. Itu perlu orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut menanggung kehinaan demi Yesus. Sebab Yesus ngomong, pikulah salib setiap hari, ikutlah aku dan belajar kepadaku yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudara mau tidak mau, saudara harus mengalami proses demi proses mengalami kehinaan seperti Yesus dihina. Itu untuk belajar lemah lembut dan rendah hati supaya saudara nanti akan digantikan yang kehinaan itu, dibangkitkan di dalam kemuliaan. Yang kedua, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tuhan tidak cari orang yang dempal, yang kuat, yang bisa punya talenta banyak. Enggak. Tuhan nanti cari yang ditaburkan di dalam kelemahan. Kain lenan itu menggambarkan kelemahan. Tetapi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, orang-orang yang mengalami yang ditaburkan dalam kelemahan. Ditaburkan itu seperti biji itu ditanam itu loh. Dibikin mati dulu supaya muncul ciptaan yang baru. Jadi yang mati bersama Yesus, yang hidupnya adalah untuk Kristus, yang hidupnya adalah untuk Kristus, yang mati adalah keuntungan, itulah yang ditaburkan dalam kelemahan. Kalau engkau saat ini mengalami kelemahan demi kelemahan, mungkin sakit penyakit, mungkin kesusahan, mungkin perkara masalah dan sebagainya, jangan takut, itu proses Tuhan untuk engkau mengerti, belajar rendah hati dan lemah lembut di hadapan Tuhan. Karena nanti engkau yang ditaburkan di dalam kelemahan ini, engkau yang akan dibangkitkan di dalam kekuatan. Artinya apa? Pasukan Tuhan yang berjubahkan kain lenan ini, berpakaian putih kain lenan ini, sebetulnya bukan orang yang lemah, karena sudah diubahkan dari yang lemah menjadi penuh kekuatan. Kenapa Pak? Yang lemah kok penuh kekuatan? 2 Korintus 12 kita baca. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Rasul Paulus waktu itu didera duri dalam daging yang dia sebut, tidak tahu sakit atau apa. Dia minta Tuhan lepaskan, Tuhan ngomong, cukup kasih karuniaku. Karena di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kenapa kok Tuhan pilih pasukannya berpakaian lenan? Karena orang-orang yang berpakaian lenan inilah yang kuasa Tuhan akan sempurna di dalam dia. Karena orang-orang yang berpakaian lenan ini, yang rendah hati dan lemah lembut ini, kuasa Tuhan sempurna di dalam dia. Dan orang-orang seperti ini yang bisa diajak perang di akhir zaman nanti. Karena kita nggak akan perang dengan kekuatan kita sendiri. Kita lemah. Apalagi bajunya pakaian lenan. Kita akan nanti berperang dengan kekuatan Tuhan yang sempurna di dalam kita. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tidak belajar lemah lembut dan rendah hati mulai dari sekarang, jangan berharap saudara layak menjadi pasukannya Kristus nanti di akhir zaman. Jangan-jangan nanti malah kita menjadi musuhnya Kristus yang akan dibinasakan. Seberapa engkau kuat, seberapa engkau kaya, seberapa engkau pintar, seberapa engkau berhikmat, seberapa engkau bertalenta, ingat, itu semua karunia dari Tuhan. Aslinya kita ini nol di hadapan Tuhan. Kita ini debu, tidak berarti di hadapan Tuhan. Karena itu setiap orang harus tahu bahwa dirinya debu. Setiap orang harus tahu bahwa dirinya itu rendah sebetulnya. Setiap orang harus tahu bahwa dirinya itu kosong. Tidak ada seorang manusia pun yang pintar dengan kepintarannya sendiri. Yang kaya dengan kekayaannya sendiri. Semuanya hanya kasih karunia Tuhan. Karena itu setiap orang harus sadar hal ini. Karena itu setiap suami harus mengasihi istrinya. Karena itu setiap istri harus tunduk kepada suaminya. Karena itu setiap orang tua harus mengasihi anaknya. Setiap anak harus menghormati orang tuanya. Karena kita semua ini nol sebetulnya. Kita semua ini sebetulnya tidak punya kekuatan. Kita ini sebetulnya lemah. Sebab kita ini hanya tanah yang disebul Tuhan. Tanah diremes-remes, hidup. Tubuh kita akan kembali kepada tanah. Tetapi di akhir zaman, orang-orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan, diganti dengan tubuh sorgawi yang ditanam, ditaburkan dalam kelemahan, akan dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi orang banyak yang berjubah putih itu, yang di depan nanti berdiri di depan tahta Tuhan, di lautan kaca itu sudah bukan orang lemah lagi. Mereka dibangkitkan dalam kekuatan Yesus yang sempurna. Siap perang akhir zaman. Karena itu saudara-saudara, ketika engkau mengiring Yesus, apa yang engkau cari? Apa yang harus engkau belajar? Lemah lembut dan rendah hati. Itu yang utama, saudara. Saudara harus belajar, tidak bisa tidak. Kalau tidak, saudara tidak layak nanti ikut diangkat Tuhan di awan-awan. Jadi saudara-saudara, di dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan ini tidak cuma menyembuhkan kita dari sakit, tidak cuma memberi berkat ketika kekurangan, tidak cuma itu. Tetapi yang lebih dahsyat adalah menyelamatkan kita, melayakkan kita yang harusnya dibakar di neraka, menjadi punya bagian dalam kerajaan sorga. Belajar rendah hati dan lemah lembut. Wajib ini, saudara. Saya akan ringkas sejenak apa yang kita pelajari supaya nggak lupa. Jadi akan ada 6 meterai dibuka di akhir zaman. Itulah 3,5 masa yang pertama. Akhir 3,5 masa itu Yesus akan turun di awan-awan. Datang pertama kali di awan-awan. Ada 144.000 orang Israel dimeteraikan.
Ada banyak orang yang dilayakkan diganti menjadi tubuh baru, diangkat bersama dengan Yesus, berdiri di tahta, di depan tahta Bapa di sorga, berdiri di depan lautan kaca yang seperti kristal itu, dengan tubuh sorgawi yang baru. Lalu Yesus turun lagi, menjejakkan kakinya di Gunung Sion, untuk menyertai 144.000 orang pilihan itu. Lalu akan dituai, dia akan naik lagi ke sorga. Lalu datang lagi yang ketiga kalinya, turun lagi naik kuda putih bersama seluruh pasukannya yang berjubahkan kain lenang untuk melakukan peperangan terakhir. Itu gambar besarnya. Kalau saudara sudah mengerti hal ini, saudara akan baca Yeskiel, saudara akan baca kitab Daniel, saudara akan baca kitab Wahyu dari awal sampai akhir, saudara akan punya gambar yang jelas. Kalau enggak, saudara akan bingung pasti. Kenapa kok begini? Kenapa begitu? Dan minggu depan kita akan lanjut untuk belajar bagaimana peperangan itu terjadi, bagaimana kerajaan 1000 tahun akan kita alami. Tapi saat ini kita pegang bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan kuat. Oh ya, saya teringat tadi saya belum jelaskan. Kenapa yang diambil menggantikan suku Dan adalah Manasye. Karena Manasye lebih lemah daripada Efraim. Karena Manasye yang rendah hati, walaupun anak sulung dikalahkan dengan anak kedua, dia rendah hati, dia tidak berontak. Karena Manasye sudah belajar dari masa kecilnya, belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Karena itu dia yang dipilih. Manasye lebih besar, Manasye lebih dahsyat, Manasye lebih perkasa. Tetapi yang dipilih Tuhan untuk menggantikan suku Dan bukan Efraim. Efraim yang lebih besar bukan tidak dipilih. Yang dipilih justru Manasye. Karena dari kecilnya Manasye sudah belajar rendah hati dan lemah lembut. Hari ini saudara-saudara, kita belajar mengenai akhir zaman. Tetapi intinya, saya mau jelaskan kepada saudara, kalau kita mau menjumpai masa itu, kalau kita mau mengalami pertemuan di udara, kita harus belajar lemah lembut dan rendah hati. Kita harus belajar seperti ikan yang baik, baik di luar, baik di dalam. Jadi kalau kita rendah hati di luar, di dalam juga rendah hati. Kalau kita lemah lembut di luar, kita juga lemah lembut di dalam. Jangan pencitraan, ngomongnya lemah lembut, hatinya penuh dengan amarah. Jangan. Karena itu akan didapati oleh para malaikat sebagai ikan yang tidak baik. Jadi kita harus belajar lemah lembut dan rendah hati di dalam maupun di luar. Sebab itulah kriteria Tuhan memilih anak-anaknya, memilih orang-orang yang segambar dan serupa dengan Dia. Mari kita tunduk di dalam doa. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah. Aku datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Sucikan hati kami dalam darah-Mu Tuhan. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Bapa di sorga, kami perlu Tuhan membasuh hati kami, membasuh jubah kami di dalam darah-Mu Tuhan. Sebab kami ini penuh dosa, tetapi darah Yesus menyucikan kami, akan membuat jubah kami menjadi putih, bersinar, berkilau, menjadi
Tuhan dilayakkan untuk berdiri di depan tahtamu nanti di akhir zaman ya Bapa. Oh mataku namasiku nemeki namo takara namanya. Kami sungguh tidak layak Tuhan, tetapi Engkau Yesus, darah-Mu yang kudus sudah melayakkan kami Tuhan. Sudah menebus kami Tuhan dengan harga yang lunas. Supaya kami di akhir zaman Engkau layakkan Tuhan berjumpa dengan Engkau di awan-awan yang permai Tuhan. Tuhan layakkan kami untuk nanti berjumpa dengan Engkau di awan-awan permai Tuhan. Karena bukan kuat dan bukan gagah Tuhan, tetapi kami harus ditaburkan di dalam kelemahan. Supaya kuasa-Mu sempurna di dalam kami Tuhan. Tuhan bukakan Tuhan mata rohani kami. Singkapkan selubung yang menutupi kami Tuhan. Supaya kami dengan jelas melihat rancangan-Mu yang sempurna itu Tuhan. Rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera itu Tuhan. Sehingga hati kami boleh bersuka di dalam Engkau Tuhan. Walaupun mungkin secara jasmani kami mengalami banyak aniaya, penderitaan, kelemahan dan sebagainya Tuhan. Tapi kami Tuhan, hati kami akan beria-ria di hadapan Engkau. Sebab Engkau yang memilih yang lemah di hadapan-Mu Tuhan. Untuk dibangkitkan dalam keperkasaan-Mu ya Bapa. Menemeko namasi kato kara namasi. Kami ini kumpulan kecil Bapa. Kami ini cacing Yakub yang tidak berdaya. Tetapi kuasa-Mu sempurna di dalam kami Tuhan. Menebus kami, menarik kami dari kematian neraka, masuk dalam damai sejahtera-Mu yang sempurna Tuhan. Hamba-Mu berdoa, supaya setiap telinga yang mendengar, baik di tempat ini maupun yang melalui online Tuhan, diberikan kuasa untuk mengerti, memahami rancangan-Mu. Diberikan kuasa untuk belajar rendah hati dan lemah lembut. Diberikan kuasa untuk mengiring Engkau setiap hari, memikul salib kami setiap hari. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab kami ini lebih daripada pemenang. Engkau akan membuat kami berhasil oleh karena anugerah-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai bicara. Tetapi Roh Kudus akan terus melayang-layang memberikan pengertian-pengertian baru. Membuat setiap orang akan menjadi ciptaan baru. Diperbarui dari hari ke hari. Untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima seluruh firman ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara.